Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Bimantaro dari kelas 2E. Di sini saya ingin menjelaskan atau menjawab soal-soal untuk tugas video pada mata kuliah aljabar linear sebagai tugas untuk UAS. Jadi dalam tugas ini kita diberikan 4 tugas yang semua tugasnya dikerjakan sesuai dengan case method yang telah diberikan. Jadi untuk setiap mahasiswa akan berbeda. Baik, langsung ke soal yang pertama, yaitu menentukan basis ruang kolom dan rank dari matriks. Persamaan saya itu ada 3. Persamaan 1 itu ada 1x, 1y, dan 5z. Lalu persamaan kedua itu ada 1x, 2y, dan 1z. Persamaan 3 ada 2x, 2y, terus dan 4z. Lalu selanjutnya kita buat ke dalam bentuk matriks, yang mana satu persamaan itu menjadi satu baris. Jadi kita ubah 115 ini jadi baris pertama, 121 jadi baris kedua, 224 menjadi baris ketiga. Selanjutnya kita lakukan eliminasi Gauss untuk menyederhanakan bentuknya, dimana pada baris kedua 121 ini kita kurangkan dengan baris 1, yaitu 115. Jadi 121 kurang 115 hasilnya adalah 0, 1, min 4, ditaruh di baris kedua. Lalu pada baris 3 224 kita kurang dengan baris 1, 115 dikali dengan 2. Jadi kita kalikan dulu 115 ini kali 2. Setelah itu kita 224 ini dikurangkan hasil dari 2 kali 115. Hasilnya itu adalah 0, 0, min 6. Kita masukkan ke matriksnya, jadi 115 tetap, 0, 1, min 4, 0, 0, min 6. Ini adalah eselon baris yang belum tereduksi. Nah, kita hitung jumlah baris yang tak semuanya 0. Nih, pada baris pertama tidak ada 0, baris kedua ada yang tidak 0, baris ketiga juga ada yang tidak 0. Lalu ranknya berapa? Jadi dari ketiga baris itu yang tidak ada 0-nya, yang tidak semuanya 0 itu ketiga-tiganya, jadi ranknya 3. Lalu basis ruang kolomnya 3 juga. Nah, karena basis ruang kolomnya semua, jadi hasilnya itu adalah semua yang di matriks A tadi. Jadi itu untuk tugas yang pertama. Baik, selanjutnya kita ke tugas kedua. Itu tugas kedua kita disuruh untuk mencari ruang vektor dari 3 persamaan yang telah disediakan, lalu ubah basis ke basis ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt. Untuk vektor saya itu adalah pada vektor 1 115, vektor 2 nya 121, lalu vektor 3 nya 224. Ini didapatkan dari persamaan yang telah disediakan sebelumnya. Lanjut kita lakukan proses Gram-Schmidt untuk melakukan proyeksi. Langkah 1 itu kita menentukan apakah V1 vektor 1 itu sama dengan U1. Nah, ternyata vektor 1 V1 itu sama dengan U1. Jadi U1 itu bisa disebut juga V1 yang hasilnya itu 115. Lanjut langkah kedua kita proyeksikan. Kita melakukan proyeksi, yaitu proyeksikan V2 pada U1. Rumusnya ini kita hitung dotnya V2 dot U1. V2 nya tadi adalah 121 dot U1. U1 nya 115, lalu dijumlahkan hasilnya 8. Lalu U1 dot U1 dari 115 dot U1 sama 115, jadi dipangkatkan 2, dijumlahkan hasilnya 27. Lanjut kita ke proyeksikan V2 proyeksi U1. V2 nya tadi 8/27, U1 nya 115, dikalikan hasilnya ini.
Terus ada proyeksi V3 ke U1, langkahnya masih sama sampai ke sini. Pokoknya langkahnya seperti tadi. Lanjut kita melakukan normalisasi untuk menentukan basis ortonormalnya. Pada U1 faktor 1 didapatkan hasilnya itu adalah akar 27 yang jika disederhanakan itu hasilnya 5,196. Lalu kita buat ke E1. Jadi U1 tadi adalah vektor yang kita miliki sebelumnya. Vektor yang kita miliki sebelumnya itu U1 sama dengan V1. Dan V1 tadi adalah 115. Berarti adalah 115 dibagikan dengan 5,196. Jadi 1 dibagi 5,196 hasilnya ini. Terus 1 dibagi 51,96 hasilnya ini. Terus ada 5 tadi dibagi 5196 hasilnya ini. Untuk langkah yang ini sama dan ini juga sama. Jadi hasilnya akan menjadi seperti berikut. Baik, kita lanjut untuk tugas ketiga, yaitu ruang eigen. Jadi kita disuruh untuk mencari eigenvalue lalu mendiagnosakan eigenvalue itu. Jadi dari persamaan yang dimiliki kita buat terlebih dahulu ke dalam bentuk matriksnya, yang dimana tadi baris 1 itu 115, baris keduanya 121, terus baris ketiganya 224. Lalu kita tentukan nilai eigen. Untuk mencari nilai eigen kita harus menyelesaikan determinan, dimana di baris matriks A tadi kita kurangkan dengan lambda. Jadi kita fokus ke diagonalnya. Diagonalnya itu adalah 124. Jadi 124 itu dikurangkan dengan lambda, yang sisanya itu abaikan saja. Lalu setelah itu kita buat determinan, kita cari determinan, dimana untuk menghitung ini kita yang pertama eliminasi baris 1 kolom 1, kita hitung min 2 dikali 2 min lambda dikali 4 min lambda, setelah itu 2 kali 1. Setelah dihitung terus lanjut sampai sini. Setelah dihitung diperoleh persamaan karakteristik berikut, itu lambda 3 min 7 lambda 2 ditambah 4 lambda ditambah 20 sama dengan 0. Lalu nilai eigen, solusi dari persamaan di atas dihitung numerik. Jadi lambda 1 min 1 lambda 2 3 lambda 3 5. Lanjut kita tentukan vektor eigen pada matriks tadi. Kita cari vektor eigen untuk masing-masing eigen lambda. Jadi untuk eigen lambda sama dengan min 1 kita cari A ditambah I V sama dengan 0, karena A min 1 I, jadi min ketemu min jadinya plus A plus I. Jadi vektornya tadi dirubah ke bentuk ini. Kita lakukan eliminasi Gauss. Baris pertama tetap, baris kedua dilakukan 1/2 dikali baris 1 dikurang dengan baris kedua. Lalu pada baris ketiga, baris 3 dikurang baris 1. Lakukan substitusi balik, yang hasilnya itu 2 min 1 0. Untuk lambda 3 kita cari seperti tadi, substitusi balik hasilnya 110. Untuk lambda 5 lakukan cara seperti tadi, hasilnya 101. Lalu kita diagonalisasikan matriks P dari vektor-vektor eigen. P sama dengan baris pertama 111, baris kedua min 1 1 0, baris 3 0 0 1.
Matriks D yang berisi nilai-nilai eigen yaitu min 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 5. Maka P min 1 AP sama dengan D. Oke, untuk tugas terakhir yaitu tugas 4, kita disuruh untuk transformasi linear T R4 ke R3 didefinisikan dengan persamaan yang dimiliki, yang dimana W1 itu persamaan 1 untuk ruas kiri, jadi tanpa nilai setelah sama dengan itu tidak dimasukkan. Lalu untuk W2 nya persamaan 2, W3 nya persamaan 3. Kita tentukan hasil matriks transformasi. Jadi W1 itu persamaan 1 itu 115, untuk W2 persamaan 2, 121, lalu W3 persamaan ketiga itu 224. Lalu kita bentuk ke standar transformasi linear dalam bentuk matriksnya, yang dimana untuk bagian persamaan ini itu W1 115 ini kita jadikan kolom untuk setiap W nya ini. W1 itu menjadi kolom 1, W2 nya menjadi kolom 2, W3 menjadi kolom 3. Hasilnya adalah kolom 1 115, kolom 2 121, kolom 3 nya 224. Lalu kita mencari image atau bayangan dari titik min 2, 1, dan 4. Pada baris 1 tadi, baris 1 adalah 1, 1, 2. Kita kalikan dengan min 2, 1, dan 4. Jadi 1 dikali min 2, 1 dikali 1, lalu 2 dikali 4 ditambahkan 1 dikali min 2 hasilnya min 2, 1 dikali 1 hasilnya 1, 2 kali 4 hasilnya 8. Kita jumlahkan hasilnya 7. Lalu pada baris kedua itu adalah 1, 2, 2. Jadi 1 dikali min 2, 2 dikali 1, 2 dikali 4 dikalikan, lalu hasilnya ditambahkan hasilnya 8. Lalu pada baris ketiga itu adalah 5, 1, 4. Kita kalikan seperti tadi, 5 dikali min 2, 1 dikali 1, 4 dikali 4. Kita kalikan, hasilnya kita jumlahkan, hasilnya adalah 7. Baik, sekian video penjelasan mengenai tugas aljabar linear dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.